tugas modul 1.1.A6. Perkenalkan, di sini nama Bahrul Ulum, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur. Pada pembahasan kali ini adalah demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, seorang kolumnis dan juga politis, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Azas pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu menuntun tujuan pendidikan, menuntun kepada kodrat alam yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun anak, diberikan kemudahan dan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Dua, pendidikan sesuai kodrat alam. Kodrat alam artinya pendidikan harus sesuai dengan lingkungan, tempat tinggal, dan kearifan lokal peserta didik. Kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Berikutnya yang ketiga, pendidikan budi pekerti, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosung Tulodo, artinya di depan memberi contoh. Kedua, Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang pertama, di sini pembelajaran menuntun. Terlihat ada dua gambar. Yang pertama, peserta didik sedang menuntun berpikir kritis. Seorang guru diwajibkan untuk mengajak dan menuntun anak peserta didiknya untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua yaitu menuntun mandiri. Yang B, sesuai kodrat alam dan zaman. Yang pertama, gambar pertama disajikan dalam bentuk pembelajaran sebagai sumber belajar, yaitu belajar terdapat di alam. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini mengingatkan bahwa pembelajaran melalui sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, budi pekerti, berani mengungkapkan pendapat. Di sini peserta didik dituntut untuk berani dalam mengungkapkan atau mengekspresikan daripada pendapatnya. Berikutnya adalah bekerja sama dan menghormati orang lain. Peserta didik harus mampu bekerja sama atau berkolaborasi dengan peserta didik lainnya, dan sama-sama harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, penumbuhan karakter. Untuk menumbuhkan karakter, kami biasanya budaya senyum, sapa, dan salam atau yang dikenal dengan 3S. Nah, di sini di sekolah kami dibiasakan ketika peserta didik bertemu dengan guru, orang tua ataupun orang lain, mereka selalu memberikan hormat. Yang keempat adalah penumbuhan karakter.
Salah satu dari gambar tersebut adalah peserta didik sedang melaksanakan upacara bendera. Dari sini, peserta didik akan dituntut untuk lebih disiplin diri, baik dalam waktu ataupun dalam hal lainnya. Yang kelima adalah kegiatan religius. Nah, di sini di sekolah kami biasanya melakukan kegiatan rutin, yaitu setiap hari Jumat setiap bulan sekali, yaitu kegiatan rohani ataupun kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Nah, inilah peserta didik kami mengikuti rangkaian acara kegiatan agama. Yang keenam adalah pengembangan bakat dan seni. Nah, setiap ada event-event acara ataupun lomba baik tingkat kabupaten dan provinsi, kami selalu mengikutsertakan atau berpartisipasi dalam kegiatan bakat dan seni peserta didik kami. Berikutnya, alasan kontekstual. Yang pertama, kemerosotan moral menuntut pendidikan yang mengedepankan budi pekerti. Di antara cara mendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah dengan contoh dan pembiasaan, maka dalam menumbuhkan budi pekerti diantaranya dapat dilakukan dengan keteladanan dan pembiasaan. Rendahnya capaian hasil belajar karena pembelajaran yang berikutnya adalah hasil penerapan. Murid melakukan budaya positif. Karena sesuai dengan kebutuhan belajarnya, murid lebih aktif dan termotivasi. Murid lebih mandiri, kritis dan kreatif, komunikasi, toleransi, dan saling menghargai terhadap orang lain. Tantangan, beberapa murid melakukan kegiatan pembiasaan karena terpaksa, bukan karena motivasi. Yang kedua, pembelajaran membutuhkan banyak waktu. Bagi yang kurang berminat bisa menimbulkan kejenuhan. Solusi, memberikan motivasi dan bimbingan, membuat perencanaan pembelajaran dengan matang, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru-guru hebat Indonesia.